Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Tulis juga di kolom komentar, kalian berasal dari daerah mana? Aku ingin tahu, cerita ini sampai ke kota dan hati siapa saja hari ini. Pagi itu aku sudah berdiri di depan rumah sejak subuh, menatap jalan yang mulai ramai oleh suara klakson dan motor lewat. Mataku berat karena semalam nyaris tak tidur. Aku menyiapkan koper kecil, berisi pakaian seadanya, beberapa surat, dan kalung peninggalan ibu. Tanganku gemetar saat menutup resletingnya. Rasanya aneh, karena perjalanan kali ini bukan untuk liburan, tapi untuk mengantar kepergian terakhir seseorang yang paling aku cintai di dunia ini, ibuku. Aku berangkat ya? Ucapku pelan di depan kamar mertua. Tak ada jawaban. Hanya suara TV dari dalam, menyiarkan sinetron pagi. Aku menunggu beberapa detik, berharap ada respons sekadar, hati-hati, tapi hening. Aku menarik napas panjang dan melangkah ke ruang tamu. Arga, suamiku, duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Wajahnya datar, seolah hari ini sama seperti hari-hari biasa. Padahal, aku sedang berjuang menahan air mata. Mas, aku pamit dulu, ya. Penerbangan jam 10, kataku pelan. Arga menoleh sekilas. Ya, udah. Hati-hati. Hanya itu. Tak ada pelukan, tak ada tatapan peduli. Beberapa minggu terakhir, hubungan kami dingin seperti tembok. Sejak aku berhenti bekerja karena disuruh mertuaku, aku merasa kehilangan jati diri. Aku jadi seperti pembantu di rumah sendiri. Semua keputusan, bahkan hal kecil seperti kapan boleh keluar rumah, harus menunggu izin mereka. Tapi hari ini, aku tak mau memperdebatkan itu lagi. Ibu telah pergi, dan aku hanya ingin berpamitan terakhir kali. Aku pesan taksi online dan berangkat ke bandara sendirian. Dalam perjalanan, aku terdiam, menatap luar jendela. Pagi itu cerah, tapi di dalam dada, langitku gelap. Setiap kenangan bersama ibu datang silih berganti. Suara lembutnya saat menegur, pelukannya waktu aku menikah, dan senyumnya di hari aku pindah ke rumah Arga. Ia selalu berkata, kamu harus sabar, nak. Ibu percaya, kamu kuat. Tapi hari ini, kekuatanku seperti hilang separuhnya. Sesampainya di bandara, aku langsung menuju loket check-in. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan etiket yang sudah dipesan seminggu lalu. Namun, petugas loket menatap layar monitor dengan dahi berkerut. Maaf, Bu. Tiket atas nama, Alia Rahma, sudah dibatalkan. Aku tertegun. Dibatalkan? Maksudnya gimana? Mbak? Saya belum pernah batalkan apapun. Petugas itu mengecek ulang. Iya, Bu. Di sistem tertulis pembatalan dilakukan oleh pihak pemesan yang sama. Pembatalan via telepon kemarin sore. Aku terdiam. Jantungku berdegup cepat. Tiket itu dipesan oleh mertuaku lewat kartu kreditnya. Waktu itu beliau bilang, biar ibu yang urus tiketnya. Kamu tinggal siapin diri aja. Dan sekarang, tiket itu dibatalkan oleh orang yang sama. Tanganku mulai dingin. Aku menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Mungkin ada kesalahan sistem, pikirku. Aku menghubungi Arga lewat ponsel, tapi tak diangkat. Aku kirim pesan, tak dibalas. Beberapa menit kemudian, suara yang sangat kukenal terdengar di belakang. Ngapain kamu di sini, Alia? Aku menoleh. Ibu mertua berdiri dengan pakaian rapi, tas tangan mahal di bahunya. Di sampingnya, suamiku ikut berdiri dengan wajah canggung. Ibu, tiket saya dibatalkan. Mbak petugas bilang dibatalkan kemarin sore. Ibu tahu soal ini? Tanyaku lirih. Ia tersenyum sinis. Tentu saja ibu tahu. Ibu yang batalkan. Aku terpaku. Kenapa, Bu? Saya cuma mau ke rumah ibu saya. Beliau baru meninggal. Justru karena itu, potongnya cepat. Ibu nggak mau kamu bawa-bawa nama keluarga kami ke kampungmu. Cukup orang-orang tahu kamu sudah menikah, nggak perlu pamer seolah keluarga ini peduli. Suara di sekitarku mendadak terasa hilang. Aku hanya mendengar degup jantung sendiri. Orang-orang yang antre di belakang menatap ke arah kami. Beberapa menunduk, beberapa berbisik pelan. Wajahku panas, tapi tubuhku dingin. Bu, saya nggak pamer.
Saya cuma ingin pamit sama ibu saya untuk terakhir kalinya. Ucapku dengan suara bergetar. Ibu kamu sudah mati, Alia. Percuma kamu ke sana. Lagi pula kamu bukan siapa-siapa di keluarga kami. Mau kemanapun, kamu tetap orang luar. Ucapnya dengan nada dingin. Kata-kata itu seperti pisau menembus dada. Suamiku hanya berdiri di belakang, menunduk tanpa suara. Aku menatapnya, berharap ada sedikit pembelaan. Tapi yang kutemui hanya pandangan kosong. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ingin menjerit, tapi tak mampu. Rasanya seolah dunia berhenti berputar di tengah keramaian bandara itu. Aku menunduk, mengambil koperku yang tergeletak di lantai, lalu berjalan menjauh tanpa berkata apapun. Orang-orang menatapku, tapi aku pura-pura tak melihat. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari mereka. Di ujung lorong bandara, aku berhenti di depan kursi tunggu. Kutatap layar besar yang menampilkan jadwal penerbangan. Pesawat ke kampungku sudah boarding. Aku duduk, menunduk, menatap tiket digital di ponsel yang kini tak lagi berarti. Mataku basah, tapi di sela air mata itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dadaku. Rasa kecewa yang pelan-pelan berubah menjadi tekad. Aku mengambil napas panjang. Baiklah, kalau ini yang mereka mau, gumamku pelan. Aku tak tahu harus kemana setelah ini, tapi satu hal pasti, aku tak akan membiarkan diriku dihina lagi seperti tadi. Aku menatap jauh ke arah landasan. Di sana, pesawat lepas landas dengan suara menderu, meninggalkan jejak putih di langit biru. Dalam hati aku berbisik, Ibu, tunggu aku. Aku akan tetap datang, bagaimanapun caranya. Aku mengusap air mata, berdiri lagi, dan mulai berjalan. Langkahku memang gemetar, tapi arahku sudah jelas. Aku harus melanjutkan perjalanan ini, meski sendirian. Namun aku tidak tahu, seseorang dari staf bandara memperhatikan kejadian itu sejak awal. Wajahnya menunjukkan iba, tapi juga rasa hormat pada keteguhanku. Dan dari situlah, takdir mulai berubah, tanpa aku sadari. Suara pengumuman dari pengeras bandara terdengar bersahut-sahutan, tapi semuanya terasa jauh dari pendengaranku. Aku duduk di kursi besi dekat dinding kaca, menatap landasan yang kini sepi. Pesawat yang seharusnya kutumpangi sudah lepas landas setengah jam lalu. Dan aku masih di sini, dengan koper kecil dan hati yang penuh luka. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Kutatap layar chat yang penuh pesan tak terbalas. Alia, kamu gak perlu drama di depan orang banyak, tulis Arga 1 jam lalu. Kalimat itu membuat mataku panas. Drama? Apakah kehilangan ibu dan dihina di depan umum dianggap drama baginya? Aku menutup layar ponsel dan menarik napas panjang. Suara langkah-langkah di sekitar terasa asing. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah sibuk, tapi tak satu pun peduli. Aku merasa seperti hantu di tengah keramaian. Dari pengeras suara, terdengar pengumuman penerbangan berikutnya. Nama kota yang sama dengan kampung halamanku. Harapan kecil tiba-tiba muncul di dada. Aku berdiri, berjalan ke loket pembelian tiket. Mbak, apakah masih ada tiket untuk penerbangan berikutnya ke Surabaya? Tanyaku dengan suara pelan. Petugas mengecek komputer. Masih ada, Bu. Tapi tinggal satu, kelas ekonomi terakhir. Aku tersenyum lega. Baik, saya ambil. Namun saat aku membuka aplikasi mobile banking, jantungku langsung jatuh ke perut. Saldo di layar menunjukkan angka yang bahkan tak cukup untuk membayar setengah harga tiket. Semua tabunganku sudah habis 2 bulan lalu, sejak berhenti bekerja. Uang yang tersisa hanya cukup untuk ongkos pulang ke rumah dan makan seadanya. Aku menunduk. Maaf, Mbak. Saya batal dulu, ucapku pelan. Petugas mengangguk sopan, tapi aku bisa melihat rasa iba di matanya. Aku melangkah menjauh dengan langkah berat. Aku kembali ke kursi yang sama. Menatap koper kecilku. Kupeluk erat benda itu, seolah di dalamnya tersimpan semua yang masih kupunya. Harga diri, kenangan, dan cinta terakhir dari ibu. Tiba-tiba ponselku bergetar. Panggilan dari Arga. Aku menjawab dengan harapan kecil. Mungkin dia berubah pikiran. Kenapa belum pulang? Suaranya dingin. Mas, aku nggak bisa beli tiket baru. Uangku nggak cukup. Jawabku lirih. Ya salah sendiri. Siapa suruh nggak minta izin ibu dulu?
Sekarang tanggung sendiri. Jangan bikin malu lagi, Alia. Sebelum aku sempat menjawab, sambungan telepon terputus. Aku terdiam lama. Dada terasa sesak, tenggorokan kering. Kupandangi langit-langit bandara yang tinggi dan putih, tapi pandanganku mulai kabur oleh air mata. Aku tak pernah merasa sehancur ini sebelumnya. Kupikir menikah akan membuatku punya tempat bersandar, tapi nyatanya aku kehilangan semuanya. Pekerjaan, kebebasan, dan sekarang, bahkan kesempatan terakhir melihat ibu untuk terakhir kalinya. Waktu berlalu. Orang-orang datang dan pergi. Aku masih di sana, sendirian. Hingga seorang petugas keamanan menghampiriku dengan sopan. "Ibu, maaf, Anda baik-baik saja?" Tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan. "Saya baik," jawabku, meski jelas itu kebohongan. "Kalau butuh air atau bantuan, Ibu bisa ke ruang customer service, ya?" Aku tersenyum lemah. "Terima kasih." Ia berjalan pergi, tapi pandangannya sempat menoleh 2 kali, seolah ingin memastikan aku benar-benar baik. Mungkin wajahku memang tak bisa menutupi apapun, kelelahan, kesedihan, dan kehilangan. Aku menatap jam di pergelangan tangan. Sudah hampir siang. Aku belum makan apapun sejak pagi. Kuperiksa dompet. Hanya ada beberapa lembar uang kecil. Aku membeli sebotol air mineral dan duduk kembali. Sambil minum, aku membuka galeri ponsel. Foto terakhir bersama ibu muncul di layar. Ia tersenyum sambil menggenggam tanganku di teras rumah. "Kalau nanti kamu sedih, jangan nangis di depan orang. Doa ibu cukup kuat buat kamu." Suara itu terngiang di kepalaku, membuat dadaku bergetar hebat. Aku menunduk, meneteskan air mata lagi. Tapi kali ini tak sesenggukan. Aku hanya diam. Air mata jatuh perlahan, menetes di tangan. Tiba-tiba, ada seseorang yang menghampiri. Seorang pria dengan seragam biru muda khas petugas bandara. Wajahnya ramah, tapi pandangannya tajam seolah sudah lama memperhatikanku. "Permisi, Ibu. Maaf kalau saya lancang. Tapi saya lihat dari tadi Anda di sini. Apakah ada masalah dengan penerbangan Anda?" Aku mengusap air mata cepat-cepat. "Oh, tidak apa-apa, Pak. Hanya ada sedikit masalah tiket." Beliau menatapku, lalu duduk di kursi sebelah. "Masalah tiket?" Aku mengangguk. "Tiket saya dibatalkan. Orang yang memesankan, tidak mau saya berangkat." Ia terdiam sejenak, lalu berkata lembut. "Saya sempat dengar tadi. Ibu yang tadi dibentak di depan konter, ya?" Aku menatapnya, agak kaget. Rupanya ia menyaksikan semuanya. Aku hanya mengangguk pelan. "Kalau boleh tahu, Anda mau kemana?" "Surabaya, Pak. Ibu saya meninggal 2 hari lalu." Pria itu menarik napas dalam. "Innalillahi. Maaf atas kehilangan Anda." Aku menunduk. "Terima kasih." Ia tampak berpikir beberapa saat, lalu berdiri. "Tunggu sebentar ya, Bu. Jangan kemana-mana." Aku menatapnya bingung saat ia berjalan cepat ke arah ruang staf. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan selembar formulir di tangan. "Saya tahu ini mungkin tidak banyak membantu, tapi bandara kami punya program bantuan darurat untuk penumpang yang mengalami kendala kemanusiaan. Kalau Ibu bersedia isi data di sini, saya akan coba ajukan." Aku menatapnya tak percaya. "Serius, Pak? Saya nggak mau merepotkan." "Tidak apa. Justru ini bagian dari tugas kami," ujarnya dengan senyum kecil. Tanganku gemetar saat memegang ballpoint. Aku menulis data diriku dengan mata berkaca-kaca. Rasanya aneh, dihina oleh keluarga sendiri, tapi justru ditolong oleh orang asing. Setelah menyerahkan formulir, ia berkata, "Nama saya Rudy, Bu. Tunggu sebentar, saya akan bantu prosesnya. Mungkin butuh waktu sekitar 1 jam." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih banyak, Pak Rudy." Saat ia pergi, aku menatap punggungnya menjauh. Dalam hati aku bergumam, kadang orang baik datang tanpa diminta, di waktu yang paling kita butuhkan. Untuk pertama kalinya hari itu, aku tersenyum, kecil, tapi tulus. Mungkin ini pertanda bahwa Tuhan tidak benar-benar meninggalkanku. Bahwa di balik penghinaan dan luka tadi,
Ada sesuatu yang sedang ia siapkan untuk membalaskannya dengan cara yang lembut tapi pasti. Aku menatap kaca besar bandara, melihat bayanganku sendiri. Perempuan lelah dengan mata bengkak. Tapi di balik itu ada sinar kecil yang mulai hidup lagi. Aku berjanji dalam hati, aku akan sampai ke sana, Bu. Bagaimanapun caranya. Dan tanpa aku sadari, langkah kecil menuju keadilan dan balasan itu baru saja dimulai. Pak Rudi kembali sambil membawa map bening. Langkahnya cepat, tapi raut wajahnya tetap tenang. Ia duduk di sampingku dan meletakkan map itu di pangkuanku. Bu Alia, saya sudah konsultasi dengan supervisor. Untuk program bantuan darurat, kami butuh bukti peristiwa. Boleh saya lihat dokumen apapun yang ibu punya? Tanyanya sopan. Aku mengangguk. Saya cuma punya pesan dari paman yang mengabarkan ibu wafat. Ada foto rumah duka juga. Boleh, ujarnya. Aku memperlihatkan pesan dan foto. Pak Rudi menatapnya serius. Nama almarhumah siapa? Sri Lestari. Ia menuliskannya di formulir. Baik. Kami akan melakukan verifikasi singkat lewat telepon pada kontak keluarga. Setelah itu, saya akan coba ajukan kursi cadangan untuk penerbangan sore. Kursi cadangan? Tanyaku lirih. Iya. Setiap maskapai biasanya menyisakan beberapa kursi untuk kasus darurat. Bukan jaminan, tapi bisa diusahakan. Selain itu, ada opsi standby Compassion. Nanti ibu menunggu sampai 1 jam sebelum boarding. Kalau ada penumpang no-show, kursi bisa diberikan. Aku menatapnya dengan haru. Terima kasih, Pak. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Pak Rudi tersenyum kecil. Tidak apa. Saya juga pernah berada di posisi sulit. Orang baik menolong saya waktu itu. Saya hanya meneruskan. Ia meminta nomor paman. Aku menyerahkannya. Di depan mataku, ia menelepon sambil memperkenalkan diri. Nada suaranya profesional, tegas, netral, dan menenangkan. Ia mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Hubungan keluarga, alamat, waktu duka. Percakapan itu berakhir kurang dari 3 menit. Sudah, Bu, katanya. Verifikasi cukup. Sekarang saya ke counter maskapai untuk minta pengecualian biaya. Ibu istirahat dulu di ruang customer service. Ya. Aku mengangguk, lalu mengikutinya berjalan. Ruangan itu tidak besar, tapi tenang. Ada air mineral, kursi empuk, dan dinding kaca yang menghadap landasan. Saat duduk, ponselku kembali bergetar. Notifikasi dari Arga masuk. Arga, jangan bikin masalah lagi. Ibu malu. Lalu menyusul pesan dari mertuaku. Ibu Arga, kalau mau pulang, pulang saja sendiri. Keluarga kami tidak ada urusan. Aku menatap layar lama-lama. Ada dorongan untuk membalas. Ada pula keinginan untuk diam. Akhirnya, aku memilih menutup ponsel dan meletakkannya menghadap ke bawah. Hari ini, aku ingin menjaga diriku sendiri dulu. Luka yang barusan ditorehkan sudah cukup dalam. Tidak lama, Pak Rudi datang bersama seorang perempuan berseragam maskapai. Bu Alia, ini Mbak Dini dari pihak maskapai, katanya. Mbak Dini menjabat tanganku hangat. Saya sudah lihat pengajuan dari pihak bandara. Kami ada kursi kosong untuk penerbangan sore, pukul 16.25. Harga khusus keringanan bisa kami berikan. Tapi, masih di atas angka yang ibu sebutkan tadi. Aku menelan ludah. Angkanya memang lebih kecil, tapi tetap belum terjangkau. Pak Rudi menimpali, suaranya pelan namun mantap. Mbak Dini, mohon maaf. Kasus Ibu Alia ini jelas kemanusiaan. Tiket awalnya dibatalkan oleh pihak lain. Kami dapat verifikasi rumah duka. Kalau bisa, mohon dipertimbangkan skema Compassion Waiver dari kebijakan pusat. Mbak Dini mengangguk. Saya coba hubungi atasan dulu. Ia keluar beberapa menit. Aku dan Pak Rudi menunggu dalam diam. Aneh, diam bersamanya tidak membuatku canggung. Ada rasa aman yang halus, seolah ada pagar yang mendadak muncul di sekelilingku. Saat menunggu, Pak Rudi menoleh padaku. Bu Alia, ini mungkin aneh, tapi saya rasa kita pernah bertemu. Aku menatapnya heran. Di mana, Pak? Pasar pagi di dekat RS Cendana, 2 tahun lalu.
Ibu saya hampir jatuh waktu antre beli sembako. Ada perempuan muda yang sigap menahan dan membawanya duduk. Dia juga menenangkan ibu saya sampai gemetar di tangan berkurang. Ia tersenyum. Saya ingat wajah itu. Aku tercekat. Ingatan itu muncul jelas. Saya sering belanja di sana. Tapi saya tidak ingat bertemu Bapak. Tidak apa. Yang penting saya ingat, katanya pelan. Saya ingat rasa syukur. Aku menunduk. Ada hangat yang menetes di belakang mata. Menolong orang rasanya memang sering lewat begitu saja, tanpa ingatan. Tapi kadang, kebaikan itu berputar, kembali dalam bentuk yang tidak pernah kita duga. Pintu terbuka. Mbak Dini masuk dengan napas sedikit cepat. Bu Alia, kabar baik. Atasan menyetujui, Compassion Waiver. Ibu hanya perlu membayar biaya administrasi kecil. Kami juga berikan bagasi gratis. Apakah ibu setuju? Aku hampir bangkit dari kursi. Saya setuju. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Rudi. Air mataku jatuh lagi. Kali ini bukan karena hinaan, tapi karena lega. Aku berdiri, menutup mulut dengan telapak tangan, takut suara tangisku mengganggu. Pak Rudi mengangguk, seolah berkata, "Sudah, tidak apa menangis sekarang. Prosesnya tidak lama." Mbak Dini menyiapkan booking baru. Aku diminta tanda tangan, lalu difoto untuk verifikasi. Setelah itu, ia menyerahkan selembar kertas tipis, itinerary, dan sepotong kartu kecil bertuliskan, Priority Assist. Dengan kartu ini, ibu bisa lewat jalur bantuan khusus. Datang ke gate 1 jam sebelum boarding. Ya, jelasnya. Aku berkali-kali mengucapkan terima kasih. Kata-kataku sederhana, tapi kurasakan beratnya syukur di dada. Sore itu, aku menunggu di dekat gate. Aku membeli roti kecil dan teh hangat, makanan pertama sejak pagi. Aku mencoba makan pelan-pelan, menenangkan perut yang sejak tadi seperti diikat. Di layar ponsel, banyak notifikasi masuk. Ada dari grup keluarga kampung, informasi tahlil dan jadwal pemakaman. Ada juga kiriman foto pita hitam yang terpasang di depan rumah ibu. Aku menatap lama foto itu, lalu menutup lagi ponselku. Aku ingin menyimpan tenagaku sampai bertemu tanah kelahiran. Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Alia, saya Dini dari maskapai. Mohon datang ke counter boarding sekarang. Ya. Ada informasi tambahan yang menguntungkan. Aku berdiri dan berjalan cepat. Di konter, Mbak Dini menungguku bersama seorang pria bersetelan rapi. Bu Alia, ini Pak Indra dari manajemen. Katanya, Pak Indra tersenyum ramah. Kami ada penumpang yang membatalkan di menit terakhir untuk kursi dekat jendela. Kami pindahkan ibu ke sana agar lebih nyaman. Gratis. Mulutku terbuka sedikit. Terima kasih, Pak. Ia mengangguk. Kami ikut berduka. Semoga perjalanannya lancar. Aku menerima boarding pass baru. Tanganku bergetar saat menggenggam kertas itu. Ada sesuatu yang sederhana namun terasa besar. Namaku tercetak jelas di sana, dan di bawahnya, jam keberangkatan yang tinggal menghitung waktu. Aku menoleh mencari Pak Rudi. Ia berdiri tidak jauh, memperhatikan dari kejauhan. Aku menghampirinya. Pak, semuanya sudah beres. Syukurlah, jawabnya. Saya antarkan sampai area pemeriksaan. Kami berjalan berdampingan. Di tengah jalan, aku berhenti. Ada satu hal yang sejak tadi mengganjal di dadaku, sebuah beban yang harus kuturunkan agar langkahku ringan. Pak Rudi, boleh saya bertanya? Silakan. Kenapa Bapak begitu membantu saya? Maksud saya, lebih dari tugas biasa. Pak Rudi menatapku, matanya jernih. Karena kita semua bisa jadi Alia suatu hari. Dan karena ada yang pernah bilang ke saya, kalau kamu mampu menolong, jangan tunda. Saya tidak mau menunda. Aku mengangguk. Kata-kata itu seperti menyalakan lampu di lorong gelap yang kutapaki sejak pagi. Kami sampai di batas pengantar. Aku menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Doakan saya sampai. Tentu. Sampaikan salam hormat saya untuk almarhumah. Dan Bu Alia. Ya. Mulai besok,
Coba pikirkan apa yang ibu inginkan untuk hidup ibu sendiri. Bukan hidup yang ditentukan orang lain. Kalimat itu menancap lembut. Aku mengangguk, lalu melangkah ke jalur pemeriksaan. Saat menoleh, Pak Rudi mengangkat tangan, memberi isyarat kecil yang hangat. Aku membalas dengan senyum. Di pos pemeriksaan, aku melepas jaket, menaruh ponsel, dan mendorong koper kecil ke mesin pemindai. Suara, bip, terdengar beberapa kali. Semua lancar. Petugas mengembalikan barang-barangku dengan sopan. Aku mengucapkan terima kasih dan berjalan ke ruang tunggu. Duduk di dekat jendela, aku menatap landasan. Langit mulai berwarna keemasan. Pesawat yang akan kutumpangi sudah terparkir, perutnya yang besar terbuka, menelan bagasi satu persatu. Di dadaku, ada degup yang lain. Bukan cemas, tapi siap. Aku membuka ponsel, menulis pesan pendek. Bukan untuk memohon, bukan untuk menjelaskan panjang lebar. Hanya sebuah pernyataan tenang, pada dua orang yang tadi pagi membuatku jatuh sedalam-dalamnya. Untuk Arga. Aku akan pulang ke rumah ibu. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Aku baik-baik saja. Untuk mertuaku. Terima kasih karena membatalkan tiket itu. Sekarang aku tahu arahku sendiri. Oke. Lalu kumatikan ponsel. Aku tidak menunggu balasan. Suara panggilan boarding menggema. Namaku disebut bersama rombongan pertama. Aku berdiri, merapikan jilbab, mengangkat koper, dan melangkah. Setiap langkah terasa seperti menutup satu pintu lama. Pintu yang berisi kata-kata merendahkan, sikap dingin, dan kepercayaan diri yang dirampas pelan-pelan. Di ujung lorong boarding, pintu lain menunggu. Lebih terang, lebih jujur, dan milikku sendiri. Saat menapaki jembatan pesawat, aku berhenti sejenak. Kupandangi landasan yang mulai temaram. Dalam hati, aku berbisik, "Ibu, aku datang." Kemudian aku masuk. Kursi jendela menungguku. Aku duduk, menatap sayap. Ketika mesin hidup dan lampu kabin diredupkan, aku menutup mata. Untuk pertama kalinya hari itu, napasku turun perlahan. Tidak ada lagi tangis. Hanya doa yang tenang. Di luar sana, entah apa yang sedang direncanakan Tuhan untuk orang-orang yang merendahkanku. Aku tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku juga tidak peduli. Ada perjalanan yang harus kutuntaskan. Ada janji yang harus kupenuhi. Pesawat bergerak, berbelok ke landasan, lalu berhenti sejenak. Suara pilot mengucapkan bela sungkawa, rupanya ia mendapat catatan dari kru tentang kasusku. Kabin terdiam sesaat. Aku menatap jendela, garis cahaya senja memantul di kaca, membentuk siluet wajahku. Ketika pesawat mulai melaju, aku menggenggam kalung ibu di leher. "Terima kasih, Pak Rudi," bisikku, seolah ia bisa mendengar. "Terima kasih, Tuhan, karena masih ada manusia yang jadi jembatan." Roda pesawat terangkat dari bumi. Kota mengecil, cahaya-cahaya jadi bintang. Aku tersenyum. Babak baru sedang dimulai, dan untuk pertama kalinya, aku melangkah ke sana tanpa rasa takut. Pesawat mendarat dengan lembut di landasan Surabaya. Aku menatap keluar jendela, melihat langit sore yang mulai merah. Rasanya aneh. Beberapa jam lalu aku masih duduk di bandara, hampir putus asa. Sekarang, aku benar-benar sampai. Suara sabuk pengaman dilepas, orang-orang beranjak. Aku ikut berdiri, menurunkan koper kecilku dari rak. Sebelum turun, aku sempat menatap jendela sekali lagi. Dalam hati aku berbisik, "Terima kasih, Ibu, aku sampai." Di ruang kedatangan, aku disambut paman dan bibi. Mereka langsung memelukku erat. "Pulanglah dulu ke rumah, Nak," kata bibi dengan suara bergetar. "Ibumu sepertinya menunggumu sejak kemarin." Aku mengangguk, menahan air mata. Di dalam mobil menuju rumah, suasana hening. Aku memandangi jalanan kota yang dulu terasa akrab, tapi kini seolah asing. Sampai di rumah, aroma bunga melati langsung menyambutku. Lantainya dipenuhi karpet putih. Di tengah ruangan, terbaring tubuh ibuku dalam kain kafan yang rapi. Aku mendekat perlahan, lututku lemas. Air mata yang kutahan sejak pagi pecah begitu saja. "Bu, Alia datang," bisikku. Tangisku pecah, pelan tapi dalam.
Aku menyentuh tangannya yang dingin, memeluknya sebisaku. Semua rasa sakit dari bandara tadi terasa kecil dibanding kehilangan ini. Malamnya, setelah prosesi selesai, aku duduk di teras. Udara kampung lembab dan sunyi. Aku memandangi bintang yang mulai muncul satu-satu. Kupikir, malam ini akan jadi malam tenang pertama setelah semuanya berlalu. Tapi ternyata tidak. Sekitar pukul 9 malam, ponselku bergetar. Nomor Arga. Aku diam beberapa detik sebelum mengangkat. Halo, Mas. Suara di seberang panik. Alia, kamu di mana sekarang? Di rumah ibu. Sudah di Surabaya. Ya Tuhan, syukurlah. Tolong bantu aku, Alia. Nada suaranya terdengar berbeda. Tidak lagi dingin, tapi ketakutan. Ada apa? Ibu dan aku, kami di bandara. Kami ditahan petugas. Aku terdiam. Ditahan? Iya. Mereka bilang kami terlibat pelanggaran data tiket. Katanya ada laporan pembatalan ilegal. Semua transaksi atas nama ibu sedang diperiksa. Aku nggak ngerti, Alia. Tolong bantu. Suara Arga bergetar di ujung sana. Aku menarik napas panjang. Dada ini terasa aneh, antara iba dan lega. Mas, aku nggak bisa bantu banyak. Tapi, mungkin ini saatnya kalian jelaskan sendiri kebenarannya ke petugas. Alia, tolong. Ibu panik. Katanya mau diproses hukum. Mas, aku tidak dendam. Tapi aku juga tidak akan ikut menutupi kesalahan siapapun. Telepon terdiam beberapa saat, hanya terdengar napas terburu-buru dari seberang. Lalu aku menutupnya perlahan. Beberapa menit kemudian, pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Alia, saya Rudi dari Bandara Jakarta. Mohon maaf mengganggu. Saya ingin mengabari bahwa laporan pembatalan tiket ibu sudah ditindaklanjuti. Nama orang yang membatalkan ternyata sama dengan pemegang kartu kredit, dan hal itu masuk dalam penyelidikan fraud. Aku membaca pesan itu dengan tenang. Ada rasa lega, tapi bukan karena mereka mendapat masalah, melainkan karena kebenaran mulai terlihat tanpa aku harus berkata apapun. Aku membalas singkat. Terima kasih, Pak Rudi. Saya sudah sampai dengan selamat. Mohon jangan libatkan nama saya lebih jauh. Ya. Balasannya datang cepat. Tentu, Bu. Kami paham. Semoga ibu dan keluarga almarhumah diberi kekuatan. Keesokan harinya, berita kecil muncul di portal lokal. Seorang wanita lansia diperiksa terkait pembatalan tiket yang mengandung indikasi penyalahgunaan data. Namanya tidak disebut, tapi aku tahu siapa yang dimaksud. Bibi membaca berita itu sambil memandangku. Kamu kenal? Aku hanya tersenyum. Kadang, Bu, Tuhan membalas tanpa harus kita bicara apapun. Bibi mengangguk pelan. Balasan yang lembut. Ya, Nak. Aku mengangguk lagi. Dan sangat adil. Beberapa hari kemudian, Arga menelepon lagi. Kali ini suaranya pelan dan penuh penyesalan. Alia, aku minta maaf. Aku nggak tahu ibu sejauh itu. Aku nggak bisa tidur. Aku diam cukup lama sebelum menjawab. Mas, aku nggak marah. Aku cuma sedih. Karena yang seharusnya jadi keluarga justru membuat aku belajar jadi orang asing di rumah sendiri. Aku sadar sekarang. Aku cuma ingin kamu pulang. Pulang? Aku mengulang. Setengah tersenyum pahit. Kemana, Mas? Rumah yang kemarin membiarkan aku dipermalukan di depan orang banyak. Arga terdiam. Di ujung telepon, hanya terdengar napas panjang dan sesal yang terlambat. Aku melanjutkan, aku tidak benci. Tapi aku juga tidak mau kembali ke tempat yang menenggelamkanku. Aku akan tinggal di sini, dekat makam ibu. Mungkin di sini aku lebih tenang. Suaranya bergetar. Kamu serius? Ya. Sudah cukup, Mas. Aku ingin hidup dengan damai. Bukan dengan rasa takut. Setelah itu aku menutup telepon. Ada sedikit gemetar di tanganku. Tapi kali ini bukan karena sedih. Lebih karena lega. Aku akhirnya berani memilih untuk melindungi diriku sendiri. Hari berganti hari. Arga tak lagi menelepon. Tapi beberapa kali, aku menerima pesan singkat dari nomor yang sama,
selalu berisi kata maaf. Tak satu pun kubalas. Suatu pagi, aku menerima kiriman paket. Di dalamnya ada surat dari mertuaku. Tulisannya pendek. Maafkan ibu. Ibu malu. Doakan ibu bisa menebus semuanya. Surat itu kulipat rapi dan kusimpan di laci meja. Aku tidak membenci beliau, tapi aku juga tidak ingin membuka luka lama lagi. Sore itu, aku berjalan ke makam ibu. Di sana, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Aku menabur bunga sambil berbisik. Ibu, Tuhan bekerja dengan cara yang lembut. Ya, ibu nggak perlu khawatir lagi. Aku sudah bisa berdiri sendiri sekarang. Langit sore memerah. Aku menatap awan yang bergerak perlahan, lalu tersenyum tipis. Beberapa minggu kemudian, aku menerima telepon dari Pak Rudi. Saya cuma mau kabari, Bu Alia. Kasus pembatalan tiket itu sudah ditutup. Pihak yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Tidak ada tuntutan lanjutan, tapi mereka dikenai denda administratif. Aku menarik napas lega. Terima kasih sudah kabari, Pak. Sama-sama. Oh iya, Bu, bandara sedang membuka lowongan untuk bagian customer assistant. Kalau Ibu tertarik, boleh saya rekomendasikan. Aku terkejut. Serius, Pak? Iya. Saya pikir Anda punya ketenangan dan kesabaran yang dibutuhkan di sini. Aku tertawa kecil. Lucu juga ya. Saya dulu yang duduk di kursi penumpang penuh air mata. Sekarang mungkin akan duduk di sisi yang menenangkan orang lain. Itu artinya Tuhan percaya pada Anda, Bu Alia. Hari itu, untuk pertama kalinya aku merasa hidupku mulai punya arah baru. Dari penghinaan yang membuatku terjatuh, kini aku berdiri karena kebaikan yang tulus. Aku tak pernah membalas mereka dengan amarah, tapi ternyata Tuhan punya cara sendiri untuk membuat mereka menunduk, bukan karena kalah, tapi karena sadar. Sudah 3 bulan sejak hari aku menginjakan kaki kembali di rumah ibu. Waktu berjalan pelan, tapi terasa menyembuhkan. Aku bangun setiap pagi dengan aroma kopi hitam dan suara ayam tetangga. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Aku mulai terbiasa hidup sendiri, menyapu halaman, menyiram bunga, menulis di buku kecil peninggalan ibu. Hidup sederhana, tapi penuh arti. Setiap kali melewati ruang tamu, pandanganku selalu tertuju pada foto ibu yang tergantung di dinding. Wajahnya tenang, senyum lembutnya seolah masih menjagaku dari jauh. Ibu, kalau masih ada, pasti ibu bangga, ya? Bisikku setiap kali berhenti di depan foto itu. Suatu pagi, teleponku berdering. Assalamualaikum, Bu Alia? Suara di seberang terdengar akrab. Waalaikumsalam, Pak Rudi. Wah, lama tidak dengar kabarnya. Pak Rudi tertawa kecil. Saya cuma mau kabari, surat lamaran ibu sudah diterima. Ibu resmi diterima sebagai customer assistant bandara mulai minggu depan. Aku menutup mulutku, hampir tidak percaya. Serius, Pak? Iya, Bu. Saya yang rekomendasikan langsung. Dan manajer setuju, katanya ibu punya sikap yang tenang dan sopan, cocok di bagian pelayanan. Air mataku menggenang. 3 bulan lalu, aku duduk di kursi bandara dalam keadaan terhina. Sekarang, aku akan kembali ke tempat itu bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang berdiri dengan kepala tegak. Terima kasih, Pak Rudi. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Cukup bilang terima kasih ke Tuhan, Bu. Kadang, ujian itu bukan hukuman, tapi pintu ke arah baru. Setelah telepon itu, aku menatap langit dari jendela kamar. Pagi itu cerah sekali. Angin lembut masuk membawa aroma tanah basah. Aku tersenyum, lalu mengambil jilbab dan mulai bersiap. Ada semangat baru di dada. Aku ingin melangkah dengan tenang, tanpa rasa takut lagi. Seminggu kemudian, aku resmi bekerja di bandara. Hari pertama, langkahku sedikit gemetar. Tapi bukan karena gugup, lebih karena takjub. Tempat yang dulu penuh air mataku kini jadi ruang penuh makna. Aku mengenakan seragam biru muda, berdiri di belakang meja informasi dengan senyum ramah. Selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta, ada yang bisa saya bantu? Ucapku lembut pada penumpang pertama hari itu. Beberapa rekan kerja memperhatikanku dengan rasa hormat. Mereka tahu sedikit tentang kisahku dari Pak Rudi, tapi tak satu pun mengungkitnya.
Mereka hanya memandang dengan kagum. Seorang perempuan yang dulu datang dengan mata bengkak, kini berdiri melayani dengan senyum paling tenang di ruangan itu. Hari berganti minggu. Aku semakin nyaman dengan pekerjaan baruku. Aku mulai mengenal banyak orang, menenangkan penumpang yang panik, membantu ibu-ibu yang tersesat di terminal, dan menenangkan anak-anak yang menangis karena takut naik pesawat. Setiap kali melihat wajah-wajah cemas itu, aku seperti melihat diriku dulu. Dan disitulah aku menemukan makna baru. Ternyata luka masa lalu bisa berubah menjadi kekuatan untuk menenangkan orang lain. Suatu sore, saat aku sedang merapikan meja, seorang petugas datang. Bu Alia, ada yang mau menemui ibu di lobi. Aku mengerutkan dahi. Siapa? Ya. Katanya keluarga. Aku berjalan ke lobi, dan langkahku langsung berhenti ketika melihat dua sosok berdiri di sana. Arga dan ibu mertuaku. Keduanya tampak berbeda. Tidak lagi dengan pakaian mewah dan wajah tinggi hati. Kali ini sederhana. Rambut mertuaku disanggul seadanya, wajahnya pucat. Arga menunduk, memegang map di tangannya. Mereka mendekat perlahan. Alia, suara mertuaku pelan, nyaris bergetar. Ibu, minta maaf. Aku diam. Suara mesin AC dan langkah orang berlalu lalang menjadi latar yang hening dan berat. Ibu tahu, ibu sudah keterlaluan waktu itu. Tuhan balas ibu dengan cara yang halus tapi menyakitkan. Ibu malu. Aku menatapnya, lalu menunduk sedikit. Saya sudah lama memaafkan, Bu. Wajah mertuaku langsung basah oleh air mata. Ia memegang tanganku dengan erat. Terima kasih, Nak. Ibu tidak layak dimaafkan secepat itu. Aku tersenyum kecil. Tidak ada yang terlambat, Bu. Kadang Tuhan perlu membuat kita jatuh agar tahu cara menghargai. Arga berdiri di samping ibunya. Matanya berkaca-kaca. Alia, aku benar-benar menyesal. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi maaf, Mas, aku sudah tidak bisa kembali. Ia terdiam. Aku bukan lagi Alia yang takut disalahkan atau dibentak. Sekarang aku hidup dengan tenang, tanpa harus membuktikan apapun ke siapapun. Arga menunduk. Suaranya serak. Aku paham. Semoga kamu bahagia. Insya Allah, Mas. Jawabku lembut. Semoga Mas juga bisa belajar dari semua ini. Mereka berpamitan. Sebelum pergi, ibu mertua sempat menatapku lagi dan berkata, doakan ibu sehat. Ya, Nak. Kalau ibu sempat, datanglah. Rumah itu selalu terbuka buatmu. Aku hanya tersenyum. Baik, Bu. Mereka berjalan pergi, meninggalkan jejak kecil di hatiku. Bukan dendam, tapi kedewasaan. Aku menyadari bahwa kadang, memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi memilih untuk tak lagi memberi ruang bagi rasa sakit untuk tinggal. Malamnya, setelah pulang kerja, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit. Aku membuka buku catatan kecil ibu. Di halaman terakhir, ada tulisan tangannya. Kalau nanti kamu disakiti, jangan benci. Karena kebencian membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Tetaplah jadi orang baik, meski dunia tidak adil. Aku menutup buku itu dan menatap langit yang penuh bintang. Ibu, nasihat ibu ternyata benar. Bisikku. Tuhan memang tidak tidur. Kadang ia menunda balasan agar kita belajar menjadi kuat. Beberapa minggu kemudian, aku dipromosikan jadi koordinator pelayanan penumpang. Pak Rudi menepuk pundakku dengan bangga. Lihat, saya bilang juga, ibu memang berbakat menenangkan orang. Aku tertawa kecil. Mungkin karena dulu saya pernah tahu rasanya duduk di kursi penumpang yang menangis. Pak. Kini ibu yang membuat mereka tenang, jawabnya. Hari berganti hari. Dan setiap kali aku melihat pesawat lepas landas, aku selalu teringat satu hal. Hidup ini seperti penerbangan. Ada saat kita harus menunggu, menahan turbulensi, bahkan mungkin kehilangan arah. Tapi selama kita tetap duduk dengan sabuk kepercayaan, akhirnya kita akan sampai juga. Di suatu pagi yang cerah, aku menatap pantulan wajahku di kaca terminal. Perempuan yang kulihat di sana bukan lagi Alia yang lemah. Ia tersenyum, matanya tenang, auranya damai. Aku menatap pesawat yang siap berangkat dan tersenyum. Mungkin, ini bukan tentang penerbangan pertama yang dibatalkan, gumamku,
tapi tentang keberangkatan baru yang akhirnya Tuhan izinkan. Langit biru terbentang luas di depan mataku. Aku menarik napas dalam, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Ibu, terima kasih, Tuhan. Karena dari luka, aku akhirnya belajar terbang.